sudah bersama narasumber yang dimana tidak asing lagi ya. Hah? Hah? Asin? Sorry. Asing maksud saya. Perbaiki dong. Tidak asing lagi ya. Kalau asin saya ikan garam itu. Ya itu tergantung Anda. Perbaiki dong. Cukup lama Bung Rinto ya di perantauan atau di mana selama ini? Ya, sangat lama. Di Kalimantan. Kalimantan. Merantau. Di hutannya atau di bagian jaga binatang buasnya saya. What? Oh berarti Anda ini bagian daripada itu ya? Apa itu? Kementerian ini pelindung satwa-satwa liar. Tidak juga. Tidak Saya juga. tidak ke arah sana, tapi saya itu lebih ke pekerjanya. Memandikan Meneliti ya? binatang buas, memandikan dinosaurus. Pokoknya hidup saya itu tidak jauh lah dari binatang. Luar biasa Bung ya. Ya. Jadi Luar biasa memang saya. daripada kita berputar-putar, Ya. kita langsung mungkin ke pembahasan inti. Saya kira sudah jelas apa yang kita mau bahas malam ini terkait penelitian saudara ya, yang memakan waktu kurang lebih berapa tahun Bung? 3 abad. Kalau 3 jangan bercanda dong. Kita ini di forum. Saya serius, kan harus diperjelas. 3. Masa 3 abad? Umur saya baru berapa? Oh iya. Jangan bercanda dong. Bang Jam jangan gitulah. 3 itu maksud 3,5 tahun. 3,5 tahun, cukup Saya, lama. iya, saya berkecimpung dalam dunia itu. Luar biasa Bu. Walaupun mungkin waktu itu saya terkena malaria sempat. Malaria ya. Drop saya 5 tahun. Katanya 3 tahun. Maksudnya 3,5 tahun itu kerja saya. Kerja, 5 masa tahun kerja. itu masa penyembuhan saya kena malaria. Luar biasa, cukup lama. Lama. Hampir mati ya. Jangan bercanda dong. Saya tidak bertanya, saya serius melecehkan ini. Saya serius. Cuma Anda kurang jelas. Jadi kita langsung ke intinya saja daripada kita berputar-putar. Saya sebenarnya fans sekali sama Bung Rinto ini. Dan saya mengkoleksi beberapa buku yang sudah diterbitkan itu. Jadi ada 3 buku. Buku yang mana? Buku yang mana itu? Yang fenomenal ya. Ya, sorry saya lantaran buku saya mungkin sekitaran 5 lemari ya. 5 lemari ya. Sehingga lupa saya. Jujur saya katakan apa adanya ya. Anda hebat ya. Memang saya Anda hebat. semua menuangkan di dalam kertas-kertas ya. Seluruhnya kebohongan saya ada di sana juga. Termasuk munafik saya juga. Berarti buku ini bohong. Baru tahu memang. Tapi Anda harus jelaskan. Semua ini di mana di acara ini kan saya minta pertanggungjawaban Anda terkait desas-desus yang meresahkan baik itu kelompok masyarakat, keluarga maupun orang banyak. Dimana kan Anda sudah tuangkan di dalam buku ini, Anda harus jelaskan yang dimaksud dengan pejuang THR ini seperti apa. Oke. Baik ya. Boleh saya jelaskan satu Langsung persatu ya? aja. Langsung. Saya ambil bukunya ya. Silakan, itu kan buku Anda. Saya cuma beli. Izin saya. Oke ya, Bang Jeff ya. Saya mulai dengan satu buku dulu yang akan saya jelaskan ya. Jadi untuk buku ini namanya adalah Jelas Cacat atau Jelas Tata dan Serdadu. Ya. Artinya adalah Wak. Ya, mohon maaf karena suara lagi serak ya. Oh ya, oke. Jadi kita masuk ke intinya saja supaya lebih cepat ya. Artinya adalah mereka itu menimbulkan diri mereka ke dalam permukaan bumi ini di air. Di air ya. Iya, Berarti mereka ini tergolong amfibi. bisa. Tapi tidak. Mereka bukan amfibi. Bukan amfibi. Bukan amfibi ya. Kita lanjut ke buku yang kedua. Jangan bantah saya ya. Yaitu detektif konyol ya. The Finley Eye. Ya. Ya. Ini bahasa-bahasa Iya, memang saya mulai ini ya. Ini bahasa-bahasanya asing tapi terdengar menjengkelkan. memang. Bang Ji baru tahu. Saya baru tahu ternyata Anda segila ini ya. Bukan saya gila ini. Saya ini lebih ke arah yang unik. Oh iya dong. Ya, unik dan aneh. Tapi saya jenius. Saking hebat. Mari kita lanjut yang kedua. Devin Licak. Ingat itu. Artinya mereka ini sangat lihai dalam menginteli. Ya. Mengintel ya. Iya, menginteli. Bukan mengintai, bukan. Bukan, menginteli dan memperkedeli. Jadi kalau kita definisikan dengan jelas artinya mereka itu pandai dalam memata-matai, Mata-matai. mengawasi
serta melindungi segenap kaum apa? Tapi dia melihat ini ya momen-momen ya, mungkin daripada kita berputar-putar karena waktu juga, karena cukup mahal juga saya membayar Anda Bung ya. Mengenai desas-desus yang terjadi belakangan ini, dan itu sudah terjadi dari puluhan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu. Dan Anda harus menjawab semua ini Bung. Ya. Ya. Kita mulai dari fakta dan data. Di lapangan itu mereka ini mempunyai sifat pendiam ya. Coba Anda definisikan seperti apa mereka. Jadi begini Bung Jeff ya, kalau kemudian Bung Jeff mengatakan mereka memiliki sifat pendiam, saya rasa itu tidak benar. Dan saya katakan dengan jelas bahwa itu sangat salah total. Itu hasil survei Bung. Ya, saya salahkan survei itu dari manapun dia berasal. Ingat, di dalam jaringan mereka terdapat yang namanya cacu, ya. Ini saya suka ya. Ini bahasa ini ya, bahasa baru. Iya, memang. Kan saya ahlinya. Luar biasa Bung ya. Di samping otak itu terdapat yang namanya cacu, di mana cacu itu berfungsi sebagai alat sinyal Deteksi ya. iya ya. Itulah tadi kita kembali ke definisi atau memata-matai Spy ya. ya. Itu bahasa Inggris. Berarti ini bahasa Bukan, itu bahasa kalbu mungkin ya. Tidak, itu tidak begitu, dia bahasa Maroko. Maroko campur gaib. Luar biasa. Dan yang kedua adalah saya katakan di sini bahwa mereka itu juga Bang Jeff memiliki serdadu. Oh iya. Pasukan yang sangat banyak. Jadi serdadu itu artinya adalah mereka itu tergantung dari tipe-tipenya. Mereka Ada yang tipe A, punya tipe-tipe tersendiri. iya, mereka punya tipe-tipe sendiri. Itulah yang membedakan mereka antara yang ini pendiam, ini brutal, dan ini gesit. Jadi ada 3 tipe. Tipe. Gesit, brutal, dan pendiam. Nah ini yang pendiam ini yang bahaya, munafik dia. Dia berpura-pura, Berpura-pura. bertopeng. Iya, tapi dia pandai munafik. Unik sekali ya. Unik. Aduh. Saya mulai mengerti di sini ya. Iya, Ternyata hasil survei ini salah. Dari 100 orang yang dimintai keterangan, mungkin hampir semuanya tidak benar pernyataan mereka. Percayalah sama saya. Ya, maka dari itu Anda kan sudah dibarmal di sini. Hmm. Jadi saya minta Anda itu ya pertanggungjawabannya lah. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin. Pertanyaan kedua ya. Silakan. Itu mengenai mitos atau fakta. Ini mitos atau fakta ya. Mereka ini yang katanya mempunyai sifat pemalu. Pemalu, apakah itu mitos atau fakta? Coba dijelaskan secara ini ya, secara ilmiah ataupun secara biologi mungkin. Silakan. Begini Bung Jal. Kalau kemudian ada yang mengatakan mereka pemalu lagi, tidak. Berarti mitos ya? Tidak. Ya, mitos. Mitos. Yang benarnya itu atau faktanya itu mereka itu memang pemalu. Tetapi pemalunya itu adalah terang-terangan. Jadi mereka tidak pemalu sebenarnya. Lebih ke arah apa ya? Kalau saya katakan dalam teori saya itu teori bukan. Terlalu payah teori makanya saya ini ya. Luar biasa. Sudah Teori kangkang. Oh, kangkang ya? Iya. Teori kangkang. Unik semua ini. Iya. Jadi kita harus butuh bahasa-bahasa yang ini, yang apa namanya bisa diartikan agar mudah dicerna. Oh ya baik. Dari teori kangkang itu saya ambil dari istilah Yunani ya. Yunani kuno. Yang artinya kangkang itu adalah cacung atau cara. Jadi ini cara hal baru mereka. lagi nih. Ini hal baru lagi. Iya. Dan saya baru dengar malam ini ya. Iya. Jadi cara mereka untuk melompati atau mengambil itu beda dengan yang lain. Jadi mereka itu memiliki cara yang unik, yang salah satunya cara yang ada di dunia ini dan tidak dimiliki siapapun. Luar biasa. Ya. Berarti mereka punya jiwa seni tersendiri. Jiwa seni dan jiwa akrobat. Luar biasa. Ya, saya puas sekali Bung dengan pernyataannya. Berarti mitos ya? Puas. Mitos ya. Saya tidak apa-apain banjir ya. Tuhan katakan puas. Jangan bercanda dong. Bukan gitu. Ini acara saya. Anda harus hargai saya dong. Terlalu semangat. Oke Bung Rinto. Ya punya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini bagaimana cara supaya kita bisa mengetahui tanda-tanda atau ciri-ciri agar kita bisa mengantisipasi, karena mereka ini
sering melakukan kerusuhan-kerusuhan yang brutal, yang bisa mencelakai diri kita sendiri begitu, Bung. Kira-kira pernyataan dari Bung seperti apa? Coba dijelaskan, Bung. Ini. Yang ini Bung Jeff. Pada saat saya menentukan itu, ini yang paling tersulit di bidang saya. 5 jam saya bisa pecahkan ini. 5 jam ya. 5 jam 5 hari. Jadi begini. Kalau misalnya kan pertanyaannya itu bagaimana untuk kita mendefinisikannya, untuk bisa kita ketahui ya. Artinya ya supaya kita mengantisipasi Nah. lah. Seperti itu. Kan pasti Bung Jeff juga tidak ingin terancam dengan adanya itu ya. Yang pastinya. Nah, untuk itu Bung Jeff, ketika Bung Jeff lagi mungkin ada di pasar dan Bung Jeff sudah mendengar itu, saya akan beritahu ciri mereka agar Bung Jeff ketika mungkin mendengar itu atau mungkin melihat itu langsung terhindar atau pulang mungkin dulu ke laut atau mana toh, ya. Jadi begini. Ciri yang paling utama itu sebentar. Jadi ketika motor begitu lewat, terganggu satu jantung. Mari kita lanjut. Jadi ketika Bung Jeff mendengar ini, pasti Bung Jeff langsung tahu. Jadi mereka itu Bung Jeff, di dalam tenggorokannya itu terdapat yang namanya pita cika. Ini saya suka yang seperti ini, hal baru lagi, Bung. Memang. Mungkin saya harus tulis ya. Tulis silakan. Tidak jadi masalah. Mau tulis juga. Sebenarnya saya juga jengkel karena Jadi- bahasa-bahasa Anda ini kurang sopan. Tidak, jangan begitu. Ini sopan dan ramah. Harus Ya. dong. Karena Jadi- karena Anda sudah dibayar mahal di sini. Loh, kok banyak yang kuasanya reda ya? Saya ini mau datang ke sini untuk berbicara. Ini acara saya. Anda sudah dibayar mahal, Anda harus nurut dong. Tapi setiap kamu ngomong dipantat terus. Oke lah, Bung. Oke, lanjut ya. Saya bisa lanjut kan tidak? Ya lanjut. Tuh mau saya marah. Jadi terdapat yang namanya pita cika. Ya. Jadi pita cika itulah sebuah suara atau voice. Ya. Jadi voice-nya itu, tapi saya tidak akan bisa praktekkan karena akan mengundang hawa mistis ketika saya praktekkan itu ya. Luar biasa. Dan akan mendatangkan karyawan saya. Karena ketika saya keluarkan itu, karyawan saya akan datang dan bertanya, ada apa bang? Apakah yang terjadi? Seperti itu. Jadi cukuplah saya katakan, saya tidak bisa keluarkan suaranya. Jadi suaranya itu sangat khas. Biasa bisikin mungkin. Tidak perlu. Oh begitu. Maksudnya suaranya supaya Tidak Bang Jeff perlu. tahu. Cukuplah. Oke boleh. Jadi itu pita cika. Pita cika. Dulunya namanya pita an. Pita A begitu. Tapi sekarang saya revolusi, pembaruan amandemen sehingga namanya pita cika. Silakan lanjut pertanyaan lain. Saya masih bingung. Kayaknya Anda ini tidak nyaman di acara saya. Memang. Ya maksudnya berarti Anda tidak setuju untuk diundang di sini. Setuju. Tapi kalau ditanya nyaman atau tidak, memang saya tidak nyaman. Dari awal saya dulu tidak nyaman. Oh, karena begitu? begini, di mana-mana saya datangi sebuah seminar, pertunjukan, berpresentasi, meja ini tidak kosong. Tapi ini kok plastik. Oh iya, sorry Bung. Ya Saya namanya jadi juga. saya tidak setuju juga. Tapi kan budgetnya mahal, dibayarkan mahal. Jadi harus ngerti lah. Tapi kan mana mungkin kita mau keluar baru pergi ke warung. Iya betul. Loku apa ini? betul. Jadi perbaruan aja ya bahwa ini koreksi. Terima kasih ya. Siapkanlah dulu, toh. Iya. Kita itu adalah bentuk menghargai. Oke lah, kalau begitu saya ambilkan ya. Oh ada. Nah, Silakan. saya tahu ini. Ini saya tahu. Yang buat dan yang sering bawa saya tahu. Begitu ya. Iya, saya tahu. Familiar sekali ya. Iya. Silakan Jadi- dicoba. Oh, pisang nugget ya? Daerah sini? Itu asli dari Veva ya. Oh, Veva. Buatan Veva. Mungkin saya bisa coba. Loh. Kok bersemut ini? Itu kan bagian daripada kemanisan hidup, Bung. Dinikmati saja lah. Bersemut dan panas. Saya juga tidak minum loh. Memang. Satu kali saja saya di sini. Yang gitu, Bung. Kan masih ada episode kedua. Hancur. Bagaimana? Sudah puas? Ya, saya sudah mulai merasakan kelegaan. Saya juga sudah puas. Jangan. Puas lagi. Karena karena ini yang sudah seminggu kemarin yang disimpan di kulkas ya. mau 1 tahun, mau 2 tahun pembuatnya pasti enak. Oke lah. Kalau begitu kita langsung ke arah yang sangat ini ya, kontroversi dan
dan mempunyai apa ya, banyak pertanyaan. Silakan. Di mana mereka ini sering melakukan kerusuhan-kerusuhan di berbagai tempat, dan tidak jarang mereka ini tidak pernah dikenai pidana, tidak terjerat pidana. Apakah mereka ini kebal hukum atau mereka ini punya backingan tertentu di belakang mereka? Coba dijelaskan, Bung ya. Baking soda mungkin yang ada. Ya terserah lah, mau Kalau baking backingan powder tidak. mungkin apakah Kalau backingan tidak ada, Bung Jeff ya. begitu. Kalau backingan kebal hukum mereka tidak pernah ada kaitannya dengan itu. Baking soda mungkin ada, kita ulangi lagi ya. Jadi sampai mungkin dunia kiamat, saya sebagai ahli peneliti itu mengatakan tidak akan ada satu-satu peneliti di dunia ini akan memecahkan bahwa akan ada ditempeli mereka dengan hukum. Tidak ada sama sekali. Tapi kan kita butuh jawaban, kenapa mereka tidak dijerat hukum misalnya, atau pasal-pasal tertentu misalnya. Kalau sebentar dulu. Saya pikir-pikir dulu. Bentar ya. Oke. Mereka itu tidak akan kebal hukum. Kalau untuk jawaban Bang Jeff mau minta jawabannya, nantilah saya tunjukkan. Setelah itu Bang Jeff pasti tahu kenapa mereka tidak kebal. Iya, saya undang Anda mahal di sini kan hanya untuk membutuhkan jawaban Anda. Jadi kesimpulan daripada apa yang kita mau pecahkan malam ini ya. Berarti Anda sebenarnya tahu siapa aktor dan pelaku daripada kerusuhan yang terjadi belakangan ini ya. Ya, tentu saja saya tahu. Loh, kenapa Anda bisa tahu aktornya siapa? Pelakunya siapa? Ya, kita kan sama-sama tahu. Cuman Bang Jeff sendiri kan tidak tahu dan tidak sadar itu. Tapi dia kan ada. Ya, tapi sebenarnya apa yang kita bahas malam ini? Coba dijelaskan. Saya kira Bang Jeff tahu. Saya juga tidak tahu apa yang kita bahas ini. Apalagi saya pun tidak tahu Bang Jeff. Jadi jawaban-jawaban tadi itu menjurus kemana? Anggaplah saja jawaban-jawaban tadi itulah sedekah mulut Ya, ya. kalau begitu kita langsung tanya saja siapa pelakunya atau kepada pelakunya. Oke, baik. Silakan. Ini apa ini? Nah, ini dia pelakunya. Oh, ini. Dia. Ini di sini lah dia. Terdapat kita itu dia.